Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali untuk menyimak salah satu kajian yang berkaitan dengan hati kita. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita bukanlah siapa-siapa, tapi tentu kita pastinya membutuhkan suatu pertolongan yang ingin memudahkan kehidupan kita ke depan. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengirim hadiah suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada utusan yang Allah cintai, dan tentunya kepada semua alif yang mengarang kitab yang akan dikaji pada sore hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati Sultan Auliya Sayyidi Syumuddin Abdul Qadir Jailani wa la hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati Al-Habib Al-Imam Huzatul Islam Al-Ghazali Syawli dalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan kajian sore hari ini ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan manfaat dalam perjalanan kehidupan kita nanti ke depan. Karena bahagia atau cilaka itu tergantung yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita terolah dengan baik, tentu kita akan menemukan suatu kebahagiaan. Akan tetapi, kalau di dalam hati kita tidak digunakan dengan sebaik mungkin, ini kita tidak mungkin akan menemukan suatu kebahagiaan, tapi akan menemukan sebuah kesengsaraan, penderitaan, dan yang paling merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu, pada kajian sore hari ini, kita tentu akan mengaji bersama persoalan-persoalan yang berkaitan di dalam hati kita. Sehebat apapun amaliyah ibadah kita, kalau penyakit hatinya masih berada di dalam diri kita, maka ini akan membahayakan amal ibadah kita. Yang ada kita capek melakukan amaliyah dohiriyah, tapi bagaimana kalau kita melakukan amal batiniyah? Ini akan sia-sia. Maka dari itu, mari kita simak bersama kajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, salah satu penyakit yang tentu bisa mengendap kepada siapa saja, entah itu tokoh masyarakat, entah itu pejabat, atau orang yang memiliki statusnya kastanya kasta tinggi, apalagi kita yang berada di bawah, maka penyakit ini tidak mustahil kalau berada dalam kita, yaitu penyakit hasud. Kata Imam Al-Ghazali, fahuwa mustahabun min syukhi fa innal bahil wa alladhi yabkhulu bima fi yadihi ala khairi. Jadi hasud ini sebagian dari cabangnya, cabang penyakit bakhil yang ada dalam diri kita. Dan tentu kita tidak akan berlarut-larut. Apakah kita akan senantiasa kehidupan kita dengan bahasa istilah itunya terlalu berteman dengan hasud? Tidak. Akan tetapi, marilah kita sama-sama untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama, bahwa hasud ini merupakan penyakit hati yang oleh Imam Al-Ghazali dikemukakan merupakan salah satu penyakit hati, cabang dari penyakit-penyakit yang lain, yaitu bakhil. Kalau kita bakhil tahu, kita tahu ada pelit atau orang yang kucret lah. Tapi ini mah hasud atau iri. Nanti kita di depan akan dibahas, apakah selamanya bersifat negatif kalau kita ada hasud, atau nanti ada yang disebutnya positif. Nah, mari kita bahas semua bersama.
Wa syaihuhu alladhi yabkhulu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi huzainil qudrati ta'ala la fi huzaihi ala ibadillahi ta'ala fasuhu a'dham. Nah, kita paham bahwa hasud ini tentu merupakan penyakit yang kalau bahasa umum orang-orang memahami adalah iri. Iri itu adalah keinginan di dalam hati kita yang ketika ada orang lain mendapatkan kelebihan, lalu kita ada perasaan iri. Nah, ini yang bahaya bagi kita. Makanya ini merupakan salah satu fasaul a'dham. Jadi penyakit-penyakit yang berada di dalam hati kita tentunya kita harus hilangkan. Bagaimana caranya nanti ke depan akan dibahas. Tapi setidaknya kita tahu. Pertama, bahwa hasud ini kita akan disebutkan satu persatu apa sih dampak negatifnya, dan yang kedua apa sih dampak positifnya. Yang ketiga, apakah hasud ini ada yang diperbolehkan atau selamanya diharamkan. Kan gitu. Dan tentu kita paham bahwa orang yang iri terhadap sesuatu yang lain, tentu kita tidak akan bisa selamanya seperti itu. Kenapa demikian? Wal hasudu huwa alladhi yashaqqu alaihi in'amu ta'ala min huzaini qudrati ala abdin min ibadihi bigilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nas aw khata fil khutul ila akhiri. Nah, jadi kenapa kok ada sumber hasud di dalam hati kita? Itu yang pertama, karena kita melihat dengan pandangan mata kepala kita sendiri, dengan pandangan kita sendiri melihat ada sesuatu di hadapan kita, contohlah sahabat kita, contoh teman kita, atau orang yang kita kenal. Itu ketika mendapatkan kelebihan dari Allah, tentu kita, kalau masih ada hasud, ya kita merasa senang. Ketika ada teman seumpama mendapatkan rezeki yang banyak, ya kita senang. Nah, karena kita tidak ada hasudnya. Lalu bagaimana kalau seandainya hasud ini berada di dalam diri kita, sehingga kita melihat ada teman kita mendapatkan rezeki yang melimpah, apakah kita senang? Yang pasti adalah tidak. Itu. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh hasud, ya tentu hasudlah penyakit. Yang namanya penyakit itu harus diobati biar sembuh. Nah, hasud ini terkadang kita melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, ada juga yang melihat supaya kenikmatan itu pergi darinya dan mengalih kepada dirinya. Kan gitu. Contoh, si A ini melihat si B mendapatkan rizki dari Allah atau kenikmatan dari Allah. Seumpama apa? Mobil yang mewah dan tentunya baru. Lalu si A iri. Di dalam hatinya dia berkata, semoga nikmat yang didapat oleh si B itu hilang. Nah, satu, ini ciri-ciri orang hasud seperti itu. Makanya cobalah kita introspeksi bersama, bermuhasabah terhadap diri kita sendiri sebelum menilai orang lain. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu, teman kita mendapatkan kelebihan, lalu kita di dalam hatinya, mudah-mudahan ini nih, kenikmatan itu tidak akan didapat oleh si A lagi. Gitu, ke teman kita. Nah, ini namanya hasud, iri. Iri mengharapkan agar kenikmatan yang didapatkan oleh teman kita itu hilang. Itu nggak boleh, ya. Jadi ini merupakan penyakit hati. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apakah kita termasuk hasud atau tidak? Ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu ketika kita melihat orang lain, entah itu orang itu dikenal ataupun tidak. Contoh, kita ambil contoh yang dekat saja. Mohon maaf, kita ambil contoh yang dekat saja. Teman kita mendapatkan sesuatu kelebihan dari Allah, baik itu hartanya, kedudukannya. Tiba-tiba kita yang melihat, kita berkata di dalam hatinya, semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada temanku lalu pindah kepada dirinya. Nah, ini ciri yang kedua tentang hasud. Kalau yang pertama tadi hanya beranggapan agar kenikmatan itu hilang pada temannya. Satu. Yang kedua, kenikmatan itu hilang terhadap teman kita, lalu pindah kepada kita. Itu yang kedua. Ciri orang hasud yang ketiga. Awas, ini macam-macam banyak ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalam orang-orang yang senantiasa hatinya ada yang namanya hasud atau iri. Ciri yang ketiga, ketika kita melihat teman mendapatkan rizki, kita pun mendapatkan rizki yang sama.
tiba-tiba di dalam hati kita berkata, semoga rizkinya ini nih, rizki si teman itu berkurang, tapi rizki saya yang berlebihan. Nah jadi gitu. Makanya kita pahamilah bahwa ada yang mengatakan ciri orang hasud itu 4, ada yang mengatakan 3. Boleh kita mengatakan 3, tapi kita boleh juga menambahkan 4. Apa ciri orang hasud yang keempat itu? Nanti dalam kitab Syarah Muraqqil Ubudiyah dijelaskan di situ, yang keempat itu dia mendoakan, dia di dalam hatinya berkata agar orang itu tidak mendapatkan nikmat sama sekali. Nah, ini sama hampir seperti pendapat perspektif dari pandangan Imam Al-Ghazali. Pemirsa yang dirahmati Allah. Karena hasud ini akan menghancurkan pahala amal ibadah kita. Tadi kita disebutkan, yang pertama ciri orang hasud, kita punya anggapan, punya prasangka atau punya harapan agar kenikmatan itu hilang sama si A contohnya. Yang kedua, ciri orang hasud, ketika kita melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, mudah-mudahan nikmatnya diambil oleh Allah dan pindah kepada dirinya. Nah, ini ciri orang hasud. Yang ketiga, contohnya, kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, kita juga mendapatkan nikmat, tapi kita itu pengen nikmat yang lebih daripadanya. Nah, yang keempat, kalau ciri orang hasud itu, kita punya, mohon maaf, kita ambil saja contoh kita. Kita punya prasangka dan kita punya harapan agar orang itu tidak akan mendapatkan nikmat sama sekali. Nah, itu. Apakah kita termasuk di dalam 4 ini? Mudah-mudahan tidak. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, ini bahayanya orang hasud, orang iri. Nah, macam-macamnya saja dulu. Nah, andaikan kita hasud, apakah, kan kalau penyakit itu kan tidak tahu kemana dia akan mengindap. Apakah ke orang kaya, ke orang miskin, atau ke orang yang lain. Atau punya jabatan yang rendah maupun jabatan yang tinggi. Tentu yang namanya hasud akan mengindap kepada hati siapa saja. Kalau keimanan atau kesucian batinnya tidak terkuras habis dengan bersih-bersih. Makanya di sini kajian tasawuf ini penting untuk kehidupan kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan fikih tasawufnya di keterbelakangan, ini akan bahaya bagi kita. Tasawuf tidak boleh ditinggalkan di dalam ibadah keseharian kita. Nah, di sini ada hadis. Akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa baqiyatu. Nah, di sini ada hadis persoalan tentang iri. Al-hasadu yakulul hasanati. Jadi hasad atau hasud ini akan memakan semua amal kebaikan kita. Kalau kita punya amal kebaikan, kita iri atau hasud, maka amal kebaikan yang kita akan dapat ini akan lepas. Seperti halul qaid, jadi seperti lepasnya tali. Jadi gitu. Makanya mari kita sama-sama, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, sebisa mungkin agar hasud ini tidak ada di dalam hati kita. Kama taqulu an-naru al-khatab. Seperti api yang membakar, atau seperti makanya api yang membakar kayu. Ya, kita ilustrasikan baik kayu atau benda-benda yang mudah terbakar oleh api. Kita praktekkan, seumpama kita membakar 1 lembar kertas, dibakar, tidak mungkin kita akan tetap, pasti semuanya akan terbakar. Kenapa demikian? Kita tahu kertas yang oleh api dibakar pasti akan habis dengan secepat mungkin. Begitupun dengan hasud. Kalau kita punya amal kebaikan, lalu kita punya hasud di dalam hati kita, nah ini amal kebaikan kita akan termakan oleh hasud alias hilang. Makanya gitu kan. Dampaknya apa? Dia itu kan banyak dampak negatifnya tentang masalah hasud. Kalau kita iri terhadap orang lain, tentu kita akan merendahkan derajat atau martabat diri kita sendiri. Itu dampak negatif yang pertama. Makanya mudah-mudahan kita di sini paham betul apa saja penyakit hati yang dapat merendahkan derajat kita, kedudukan kita. Salah satunya adalah hasud. Seorang pejabat ketika diakui di awal menjabatnya, diamanahkan oleh rakyat, percaya rakyat, mesti menjalani dalam kebenaran. Tapi ketika waktu di kemudian hari dia punya iri,
karena pengen kebanyakan harta akhirnya korupsilah. Nah, inilah penyakit korupsi ini dapat merendahkan jabatan karena berawal dari iri ingin mendapatkan harta yang berlimpah. Nah, kita juga sama. Kalau kita punya hasud, maka kedudukan kita akan terendah. Yang kedua, kalau kita senantiasa membiarkan penyakit hasud ini bersarang di dalam hati kita, maka kita terpaksa harus meninggalkan semua teman-teman kita. Kenapa? Orang yang punya rasa iri itu akan sulit mendapatkan teman, bahkan akan sulit mendapatkan relasi di antara sesama. Ini sulit pergaulannya. Karena mereka tahu tidak akan berteman dengan orang yang iri, dengki, atau hasud. Gitu. Masa iya orang lain ingin senantiasa setia sama orang yang hasud? Makanya hasud ini dampak yang pertama ya tadi. Dampak yang kedua ya tadi, sudah disebutkan. 1, derajat martabat kita turun. Yang kedua, kita akan kehilangan relasi. Dan yang ketiga, orang yang hasud ini sangat sulit untuk mendapatkan sifat kasih sayang terhadap sesama. Kenapa demikian? Ya karena penyakit. Penyakit ini bisa membahayakan. Hasud ini salah satu faktor utama, faktor di antara yang lain, ini bisa menimbulkan perpecahan di antara persatuan kita. Kan itu. Kelompok 1, kelompok 2, yang kubu 1 atau kubu 2 ini ya, atau sebut aja kelompok. Kelompok yang ke-1 punya delegasi, punya utusan. Kelompok yang kedua juga punya delegasi atau utusan. Yang kelompok 1 menang, kelompok 2 ini akan merasa pasti pasti di dalam hatinya banyak penyakit-penyakit yang ingin istilahnya melampiaskan pembalasan terhadap kekalahannya. Salah satunya ya hasud, iri. Banyak cerita-cerita orang hasud. Banyak cerita-cerita tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pelaku-pelaku hasud. Makanya itu tadi, kalau kita senantiasa memelihara, mengkandang istilahnya tuh, terlalu membiarkan hasud ini, maka akan terjadi al-hasanatu taqulu. Al-hasadu yakulul hasanati kama taqulu an-naru khatab. Maka hasud ini akan membakar semua amal kebaikan kita seperti bakarnya api terhadap kayu. Nah kan gitu. Apakah kita punya kemampuan? Punya. Cuman kita punya kemampuan tapi kita tidak punya niat. Kalau kita punya niatnya kuat, kemampuan kita akan mengikuti apa yang kita niatkan. Makanya di sini penting. Ayo kita belajar bersama-sama mengenali hati, penyakit di dalam hati kita. Apa saja penyakit itu. Dan tentunya kita tidak boleh bermawas, tidak boleh berleha-leha, merasa tenang, merasa nyaman apa yang kita alami sekarang ini. Jangan bangga ketika amaliyah kita bagus, ketika amaliyah kita maksimal dengan baik, ketika amaliyah kita numpuk, tapi di dalam hati kita masih bersarang yang namanya hasud. Nah, itu kan penting. Lalu pertanyaannya, okelah kita sebagai orang awam, jangankan kiai, jangan orang awam, kiai saja atau tokoh-tokoh yang dikenal oleh kita, tentu yang ada riwayat hidupnya yang kita kenal, tentu semua pasti akan ada rasa iri. Apakah kita iri ini dilarang selamanya? Tidak. Bahkan ada iri yang diperbolehkan di dalam agama. Itu ada 2. Yang pertama, kita boleh iri terhadap orang yang ketika itu orang diberikan nikmat rizki yang banyak atau diberikan segala macam, tiba-tiba rizkinya dialokasikan kepada jalan kebaikan seperti sodako, amal jariyah, atau menginfakkan, menzakatkan. Itu kan rizki-rizki yang banyak. Mendonasikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu boleh. Makanya tidak selamanya hasud itu berdampak negatif, tapi ada yang berdampak positif. Apa itu? Kita boleh hasud terhadap orang yang diberikan rizki yang banyak, sehingga rizki ini diberikan ke jalan yang benar. Ya kayak tadi disebutkan, menginfakkan, membantu fakir miskin. Kita ada keinginan seperti itu ya boleh saja. Jadi gitu. Yang kedua, apakah kita harus iri? Itu dilarang? Tidak. Boleh kita iri terhadap orang yang diberikan ilmu pengetahuan banyak sehingga ilmu pengetahuan itu diajarkan dan diamalkan. Nah gitu.
Seumpama kita di sini, kita melihat salah satu seorang ulama, wah diberikan ilmunya luar biasa. Nah, di dalam hati kita, kita boleh iri. Artinya, ingin mengikuti apa yang beliau lakukan, mendapatkan ilmu banyak, mengajarkan dan diamalkan. Ini kedua ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka kita tentu pahamlah bahwa hasud tidak selamanya negatif, pasti akan menemukan salah satu nilai yang berdampak positif. Yang pertama tadi, kita boleh iri terhadap orang yang diberikan rizki yang banyak, lalu rizki itu diberikan kepada sesuatu jalan yang kebaikan atau jalan kebenaran. Ya kayak tadi, infak, sedekah, donasi, donatur untuk para korban. Yang kedua, kita boleh iri terhadap orang yang banyak ilmunya, sehingga ilmu itu diajarkan dan diamalkan oleh kebanyakan orang. Nah itu kita boleh. Makanya artinya, oke lah kita takut dengan yang namanya penyakit hati. Tapi di balik ini ada sesuatu yang memberikan toleransi kepada kita agar kita tidak terjebak di dalam pemahaman yang mengharamkan masalah iri. Makanya iri ada dua itu tadi. Hanya dua tempat. Yang satu, orang yang diberi rizki dan disebarkan untuk kebaikan. Yang kedua, orang yang diberikan tambahan ilmu dan diajarkan dan lalu diamalkan. Ini boleh kita iri. Untuk memberikan motivasi kepada kita ya udah. Pemirsa yang dirahmati Allah, makanya di dalam kajian sore ini tentu kita memahamilah bahwa banyak penyakit-penyakit hati yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga kita memahami dengan konsep yang sesungguhnya. Kita boleh hati-hati, tapi harus paham betul bagaimana kita bisa meletakkan penyakit hati ini dengan baik. Artinya, caranya menghilangkan bagaimana dan cara yang lainnya itu seperti apa. Terkadang kalau kita terjebak dalam satu pemahaman yang baku, sehingga kita agak merasa pesimis, ya kayak tadi iri. Iri kan pada hakikatnya kan, awas. Iri itu hakikatnya kan, iri itu termasuk salah satu penyakit yang terbagi menjadi dua macam. Jadi ada iri yang hakiki dan iri yang majazi atau hasad majazi. Bagaimana yang hakiki? Contohnya ya tadi, kita iri agar orang lain kenikmatannya hilang. Bagaimana yang majazi? Kita punya angan-angan agar memiliki seperti yang tadi. Itu kan majazi. Itu tadi. Makanya saya sampaikan kembali bahwa tidak semua iri itu berdampak negatif, tapi ada yang positif. Caranya ya tadi, kita memahami dengan kajian yang sesungguhnya. Kita memahami konsep dalam beribadah yang sebetulnya. Ya mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalam pemahaman yang tabu. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya pada pertemuan sore hari ini, di kajian yang sore hari ini, yang pertama kita tentu minta pertolongan kepada Allah agar penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu semuanya hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Karena tadi sehebat apapun amaliyah ibadah kita, kalau kita meninggalkan kemampuan untuk menghilangkan penyakit hati ini, maka akan sia-sia. Maka ibadah dohir harus kita jaga agar pahalanya tetap terjaga. Sementara ibadah batin itu harus lebih-lebih agar nanti bisa memberikan ladang pahala kepada kita dan pahala kita tidak kabur. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian sore yang singkat ini mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tahu dan tidak termasuk orang yang hasud. Yang penting kita selalu berusaha untuk membersihkan hati kita, untuk berusaha membersihkan penyakit-penyakit di dalam hati kita, seperti takabur, ujub, sombong, dan segala macam, aria, dan segala macam penyakit yang disebutkan. Banyak penyakit dalam hati. Yang penting kita berusaha kepada Allah, minta kepada Allah agar penyakit ini hilang dan ibadah kita pahalanya sempurna. Baik, sebelum kita tutup kajian sore hari ini, mari kita sama-sama ditutup dengan membacakan doa majelis. Kenapa? Agar ilmu kita manfaat dan berkah. Yang paling penting kita selalu senantiasa mendapatkan hidayah ketika pengetahuan kita bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di jumpa besok.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.